Ya dia mainin tiba-tiba mainin Skylar sama Taka gitu kan. Tapi terlalu itu sih menurut gua kayak perubahannya terlalu cepet, nggak satu-satu gitu loh. Padahal kan bisa aja satu-satu diganti. Ini perubahannya 3 juga, Jo. Whisking dari set jadi support. Kan makanya kayak gue tadi bilang juga ke Winda kayak mungkin mereka combo kalau setiap scrim kalau ini main ini main. Kayak misalnya Skylar sama Taka. Terusnya mungkin Albert sama siapa gitu. Tapi emang maksudnya dari gameplaynya kalau dilihat dari line up tadi kedua tadi masih jauh sih. Onyx kayak apa ya? Cepet mungkin dia mereka berlima juga main terus. Jadi strong banget. Apa tempo fast banget. Disiplin. Oh my. Now Kiboy good tank. Ya, Kiboy bagus. Kiboy Driannya menurut gua lagi on fire, parah. Ini berdua. Kalau Boots kan dari kemarin ya gitu kan. Drian tuh sempat jadi camat ya? Kapitan agak menurun loh. Katanya mau jadi camat kemarin, cuma nggak jadi. Tapi kemarin juga main kan, season lalu juga main kan? Drian main terus. Ya, Drian main terus. Bagus sih Drian dari dulu, paling stabil juga nggak sih? Padahal gua diomongin, katanya si itu aja mainnya bagus loh. Si pakai Rasi pun tuh Onyx juga bagus, Rasinya juga bagus. Ya, tapi mungkin nggak sebagus Kiboy kali ya kalau buat sekarang. Kan ngaruh Yur tank tuh ke chemistry lu gitu-gitu. Ya, Kapitan lagi menurun Kapitan siapa? Pian ya. Pintin ya. Menurut lu menurun dianya atau kayaknya bukan dianya sih yang menurun menurut aku. Faktor tim juga pasti kan. Ya itulah maksudnya gini Coach yang gua bilang tank tuh. Tank kalau timnya nggak nyambung jadinya dia malah kayak ngapa-ngapain sendiri kelihatan aneh kan. Benar. Timnya nggak nyambung. Jadi dia kelihatan aneh karena nggak nyambung sama timnya. Benar sekali. DC Udil mana? Suruh kesini lah. Gua tuh mau pengen ganti mejanya sama nggak sama gua. Soalnya katanya orangnya itu sama gua, sama yang orang apa? Orang yang jual. Nggak, orang Realme. Jadi kan kemarin dia datang ke rumah gua, ambil syutingin gua kan untuk videonya Realme. Tadi meja lu sama Udil sama. Ya, Q mah belum ada chemistry lah, sabar kali. Iya. Kan Skylar baru main. Masih belum ada chemistry sama apa Skylar same like Albert last season lah Albert need 2 weeks ya. Albert needs 2 weeks to 2 weeks. Show off. Kasih waktu, right? Give time, sabar kali. Ataka juga. Tadi nervous lah. Kalian ngomong gampang, coba suruh main di panggung MPL kencing, Cok. Ya, coba aja. Ada nggak ya yang nervous terus malah coli gitu? Enggak. Koyur itu kayak koyur deh. Biar kayak Max deh. Max mungkin dulu coli dulu biar relax. Eri kayaknya sih. Eri ketawa-tawa deh tadi. Aduh, gua lanjut live aja guys kalau kayak gini. Nggak aman ini gua. Jam sama WHR gua kalau kayak gitu. Nah, Dil. Halo guys, selamat malam guys. Dil, katanya meja lu sama gua tuh sama lu, Dil. Gua pengen tahu, Dil. Coba tunjukkan meja lu. Coba dong, gua aja. Nah. Ini meja gua ya. Nih guys, baru aja masuk udah tiba-tiba baca. Ini meja gua nih. Ini ada bisa naik turun nih di sini. Terus bentuknya kayak Ya elah, koyor itu beli di mana sih? Gua di Pacific Place. Di Pacific Place. Harusnya itu bukan produk IKEA ya. Soalnya punya gua itu IKEA punya koyor dan gak ada bolongnya kayak gitu. Di samping gak ada bolongnya kayak gitu, gue cukup lumayan gigi sih ngelihat kayak si stop kontaknya. Masa bertaburan kayak gitu di meja gua tuh biasanya bisa ada naruh stop kontak gitu. Jadi si kabel manajemennya tuh lebih teratur. Loh, bacot Dil anjing. Dil, lihat. Bahasanya baku banget. Nah, dulu Dil, tapi nggak gua pakai. Lah terus itu kenapa tadi masih pakai stop kontak di atas? Mana lihat Yor stop kontak? Jadi harusnya ada di bawah Dil, tapi ya gua malas aja masukin ngerti gak? Kan memang ini guys, pemalasan. Contoh bapak yang tidak baik ya Dil ya? Sumpah, gua sih koyor padahal dulu lu panutan gua koyor untuk menjadi anak. Kalau gua masih jadi panutan lu. Oh, masih sama. Dil, tapi sama enggak Dil? Masih sama nih guys. Dil, persis ya? Coba lihat dulu. Tadi masih kurang jelas nih ya, gua coba kasih lihat gimana sih cara ngilangin. Ya gua atur dulu kamera gua. Coba Dil, kamera lu. Gua aja meja gua sekarang udah rapi bet. Coba kamera lu Dil. Kabel manajemennya udah oke. Kabel manajemen gua oke banget lah. Ya. Tuh, kelihatan kagak? Kelihatan kagak? Iya, bukan iya, benar kagak kayak gini bentuknya. Oh enggak, punya lu lurus tapi sama bisa dinaik turunin kan? Kalau itu mah bukan sama
semua meja juga bisa dinaik turunin. Koyur ya lah, gua kira sama tuh karena memang produknya sama, dibeli di toko yang sama dan ya nama mejanya sama. Beda. Naik turuninnya banyak. Iya, naik turunan banyak ya lah ya banyak lah pokoknya, nggak usah dilanjutin. Beda. Oke, halo guys, selamat malam guys. Jadi gimana Din? Ini kalian melihat apa tanggapan tentang RRQ ini? Tanggapan gue tentang RRQ sebenarnya tadi gue gak nonton sih Koyur, di samping kagak nonton gue pun kagak boleh live stream karena tadi tuh sempet nanya sama orang Nimonya di stream, maksudnya buat MPL tuh di streamnya cuma dibatasi untuk 5 orang dan gue kagak kebagian buat di minggu ini, jadinya paling di minggu depan semoga aja bisa dapat slotnya. Mantap. Tapi dapat info kalau misalkan RRQ kalah 2-0 dari Onyx harusnya berarti RRQ lagi turun. Harusnya. Mungkin karena James sudah nggak ada. Jangan gitu Dio. James langsung becek. Dio. Becek langsung buritnya. Ngomong ya. Aduh guys. Ketawa Tapi gua ya anjing. Wah, game gua tadi lag. Week ini 2-0 mulu loh. Iya, dapat 2-0 dulu. Siapa? Sebelumnya juga. Iya, Sebelumnya alternatif enggak, 2-0. sebelumnya 2-1. Cuma EVOS tadi yang 2-1. Iya, 2-1. Lu di meja lu ada bolongan gitu nggak Yur buat naruh kabel jadi? Ada. Tapi gua tetap kabel gua taruh atas. Masih belum gua benerin lah, kan harusnya di bawah. Di bawah jadi masuk semua, bisa masuk semua. Jo, itu lu buat nge-setup kamar kayak gitu habis berapa banyak? Gua perhatiin itu cantik juga. Bagus. Kamera. Itu kamar. Aman. Oh. Kamar. Ini kalau gua tebak ya, ruangan studionya Jo tuh minimal 2. Oh, itu mulut Yur. Ulang lagi. Namanya juga Koyur. Nanti lu kesini baru gua kasih tahu. Di mana sih, di Tangerang? Tetanggaan lah kita, gua juga coba beli di Tangerang supaya Nah, itu lu boleh tanya-tanya gua PM. Japri, abang aja Japri. Yoi Japri abang ya. Bener lah, lu mah cuma wacana doang PM. Bener anjing. Oh, iya. Kapan lu gua nggak bales lu? Jo, kalau bus tuh belinya di daerah mana? Deket gua. Cuma 3 menit lah. Tapi beda perumahan atau sama? Beda. Oh, beda Kalau klaster. misalnya sama perumahannya kan gua bilang sama. Beda klaster, namanya beda klaster doang kan? Ya, beda klaster. Koyur nyesel ya, yang lain pada beli rumah deket semua, Koyur jauh sendiri. Tapi dia kan Asia yang mau di Nah, Jakarta. kalau gua dari dulu gua harusnya milih daerah Serpong, daerah BSD karena dengan budget yang sama segitu dapatnya tanahnya besar. Iya. Kalau di Jakarta Kan dapatnya itu mau tanahnya Jakarta kecil. kan? Oh ya Jakarta. Jadi tanahnya akhirnya dapatnya kecil. Tapi bangunannya full. Iya, ya coba sini. Tapi kalau rumah mau kelihatan bagus kan tetap harusnya bagusan tanah yang besar. Jadi ada tamannya itu kan lebih bagus kayak rumah Jo itu kan. Jadi ada kayak sinar-sinarnya itu lebih bagus mesti. Iya. Tapi Nesya maunya bangunan ya udah. SGR 7, kenapa dia? Suami akan Katanya kok bisa lag begitu. apa kata suami? Dia mati di turret. Oh. Oh iya, guys, kita tanya James. Banyak pro James, kontra. bagaimana pendapat Anda mengenai RRQ? Tadi RRQ. ada yang nanyain belum sih? Coba James. translate Enggak, audio aku kan udah nanti. tanya. Apa katanya? Kata Ada apa? dia tadi apa ya? Yang dia kayak sarkas gitu kan? Coba tanya Acil. coba tanya Acil. Coba tanya Acil. Iya. Anjing kan. Memang mayoritas Pintar otaknya jamet beda. Coba tanya Udio. Dia kebanyakan tadi. Jam of Hearts. Saya tak tahu lah. Jamet. Think you are. Gak sarkastik sih. Kita Beneran. tanya Jawaban singkat, benar. padat, jelas, kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Coba tanya Acil. Coba tanya Acil nih, kan, kan? Tapi Udio. Yo, Nah, I'll tell you go first to pick Visa Esme Benedetta. actually, I don't even know what the graphic is like. Yeah, play only like. What else? Ya. Oke. Ya, kita cuma main aja. Lu tanya Udio tuh nggak akan Tadi dapat apa-apa, James. Ya udah, nanti tanya coach. Kecuali lu mungkin jadi tiba-tiba suatu saat lu main sama dia, coach dia baru dulu dapat apa-apa. Tanya semua Kemarin anak satu tim. sebenarnya Udil tuh udah kayak ensiklopedia. Udil sih kata Cherry Boy kan ketemu tuh Udil. Tapi kalau ditanya kita gini, gua nggak tahu apa-apa gitu. Udah pasti kayak gitu dia. kalau kata Lemon kalah aja. Sebab itu gara-gara pernyataan itu gue udah kagak bisa ngomong apa-apa sih, kayak udahlah. Ya, kalau misalkan kalah ya udah berarti kalah gue juga nih. udah Tuhan yang ngomong ya. Bersabda. Kan ditanya tuh sering banget sama media, Udil,
mengapa di pertandingan tadi Alter Ego mengalami kekalahan? Gue mau jawab dengan alasan yang ada terjadi di lapangan, cuman ketika ingat kata-kata netizen, kalah aja, jadi gue bilangnya, wah memang lagi nggak beruntung aja sih Pak, jadi kayak gitu. Iya. Lagi mikirin apa kok Yur? Kayaknya serius banget. Bikin ini istriku itu. Oh ada masalah apa nih, suka nih gue ketika lagi ada ngomongin Nah, masalah kayak gini. ini dua bapak, silakan kita Lu kapan? Bukan dua bapak, harusnya lu juga calon bapak. Oh, calon ya. Tapi itu ya, Udil ya, Dil. Gua kalau apa Mas Dil, pernikahan lu itu benar-benar pernikahan yang paling gua tidak sangka-sangka seumur hidup gua, salah satu. Masa? Ya iyalah, tiba-tiba seorang Udil nggak tahu apa-apa, tiba-tiba lu menikah. Nah, kan lihat Ngomong orang apa? kayak gitu Bil, orang tua. Kau gila. Shadow Biasa. itu conversation. Jadi dia kayak suka kan? Tahu kan? Lu nggak tahu kan? Oh, soalnya nggak ada. Dari kemarin kayak sering tiba-tiba aja ya. Hilang, suara hilang. Udah tinggal jalan ngomong. Nggak tahu kan? Memang. Blok. Jangan koyur, kagak ada suaranya demi Alek. Leg, ada suara sayur. Yo. Rusak mainnya. Udah. Tes. Orang tua gue emang. Nah, tapi Udil tuh ada. salah satu orang yang pernah menikah yang gua tuh kayak nggak expect gitu loh. Kayak kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba lu udah menikah anjing gitu loh. Gila, keren. Jadi kira-kira respon gue harus kayak gimana tuh? Di samping keren menurut gue itu kayak biasa aja sebenarnya, kayak bukan teman gue lah yang bisa membedakan apa yang dipekerjakan sama apa yang harus Lakukan. dijalankan. Dijalankan. Gimana cara ngebedain? Gue nggak bisa milih kata-kata antara pekerjaan sama kehidupan asli sih. Jadi ya itu intinya kayak gitulah. Gue tipe orang yang nggak bisa konsen di kerjaan, mungkin image yang kalian tahu kayak gimana, dan di kehidupan asli Beda. kayak gitu lah. Mudahnya kayak gitu. Gue nggak bisa nyari kata-kata lain. Mantan. Nah ini nih yang udah. Gimana Yur? Gimana? Gitu harusnya. Tapi dia tuh ngomong, dia tuh selalu pas putus-putusnya tuh bukan kayak saya ngomong pu. Nah, dia kayak bener-bener pas habis kalimat hilang gitu loh. Boleh sih itu buat cara meninja orang anjir. Iya, shadow conversation dia. Masih gak ada suara. Nah, Aman. delete Burik. Spam burik. itu sih menurut gua PC lu sih, Yur. Ya aman sih. Cuma lu masukin ke hidung lu. Tapi masih dideketin, agak jauh kecil. Koyur. Nah, itu lebih bagus. Setuju gua. Coba ngomong. Best. Tuh gua cari nih kayak gitu tuh. Gak ketemu-temu. Koyur gak ada suara di live-nya, gak ada suara katanya. OBS. One. Oh iya, sama kalian udah tahu belum sih kayak One Rehat kayak gitu? Ya kalau yang di EVOS tahu lah harusnya. Tahu. Kalau aku udah tahu. Alasan Wan. Iya, dan respon lu pada kayak gimana sih mengenai rehatnya Wan? Dimulai dari Ciwin deh, Dari EVOS lah ya, EVOS lah kan mereka paling tahu. Ya pertama kaget, cuma ya udah. Ya Kalau- mungkin emang butuh rehat juga sih. Feeling gua mau menikah ya? Memang anjing nih. Enggak sih, kalau itu enggak sih Koyur. Kalau itu enggak sih harusnya. Tapi apa yang diomongin sama Koyur sih selalu benar ya guys ya. Dimulai dari pindahan player yang kesana, pindahan ke sini, tiba-tiba bener pindah ke sana sama ke sini, terus Yes. kan One rehat, mungkin ini Gak bisa kaget juga. ya berarti kalau tiba-tiba nikah ya. Sumpah, sabdanya Koyur tuh sabda Nabi anjing di Mobile Legends. Iya, bangsat. tentunya beneran merit lagi. Apa? Kalau merit sih. Tentunya beneran merit lagi gara-gara Koyur bilang mau nikah. Aduh. Tiba-tiba nikah. Anjing. Plot Cuman twist. Cuman Wan gua nikah sama kasih Sin. dikrosin. Bisa juga tuh. Tapi Wan sayang sih, harusnya masih mampu banget ya. Oh iya Koyur, ngomongin NTL season 8 itu beneran kagak sih rencana GPX tuh? Beneran? Ya makanya. Tapi nanti tergantung investornya lah. Tergantung Mbak Im ya.
Ya pokoknya banyak, bukan kayak bikin tim gitu kan nggak langsung kayak jebret jadi gitu loh. Jadi kayak harus kita sama investornya pembagiannya apa itu yang paling susah. Kalau udah mau masuk tuh banyak deal. Tapi masalah ya kita menjelaskan apa. Ya selain dealnya terus kita membicarakan apa ya plan kita tuh apa intinya tuh kayak apa ya, marketing plannya apa kalau kita bentuk GPE, terus kayak dalam segi bisnisnya nanti jalannya kayak gimana, harus jelasin ke investor tuh yang harus dibuat mateng-mateng. Gila, ternyata rumit juga ya guys ya buat mempersiapkan diri ke MPL. Rumit Gua kira kayak udah punya duit, punya tim kuat, terus hajar udah kita bisa masuk ke MPL. Ternyata nggak semudah itu ya. Emang itu dia. Gak ada Belum bisnis belum lagi perspektif urusan sama Munton. Makanya justru kayak bos-bos anggapannya ya menurut gua tuh ya kayak anggapannya apa ya, makro kita tuh belum sejago bisnis kita tuh belum sejago makro kita di bisnis belum sejago otak-otak yang kayak Kode Elwin, bos-bos Ivos tuh di atas kita jauh masih kan pola pikirnya gitu. Pola kepikir kita tuh masih kecil. Kalau kayak Kode Elwin gitu kan dia udah kayak ketemu investor udah tahu kayak value gua segini, itu udah tahu semua. Jadi emang kita pasti masih di bawah dia. Nah, tapi aku lagi berusaha menuju seperti itu. Keren juga cu, dari Mobile Legends terus bakal kayak gitu. Lu ada rencana kagak Jo? Apa? Kayak mau coba bikin tim atau kerja sama apa itu, atau mungkin punya plan lain ke depannya? Kan nanti plan kita dia. Oh, plan kita. Lu sih kalau ngomong seenak jidat ya bangsat. Nah, kalau Joe plannya tapi kan dia sudah jelas sekarang lagi besarnya udah jelas dia kayak bisa jadi prosesnya ke arah artis kan kalau Joe gua lihat. Jadi dia nanti bisa kayak Boy William gitu kan. Amin. Nanti gua bikin lah sama lu Yur nebeng Jo. Ceritain masa lu judi gitu kan. Amin gua mah. Tiba-tiba gua jadi kan pengganti. Tapi Udil tuh bisa sih, kayak Iqbal gitu dia kan. Iya, bisa. Udil tuh Udil Hafsah guys. Dari cara ngomongnya tuh kayak Udil Hafsah banget. Bukan, kalau misalnya masalah Iqbal kayak gitu mah nanti udah lihat Cherry Boy dah sempat tuh bocah bakal harusnya gede banget ya harusnya. Kalau enggak, tapi kan dari cara ngomong, cara ada kayak karisma gitu kan. Lah peduli tai sama cara ngomong, orang-orang cuman ngeliat muka selama itu ganteng udah aja. Justru orang Siapa yang mau suruh jadi boy acting? Halo guys. Lah, sumpah lu nggak ngeliat ini. Jadi kemarin tuh, aduh sebenarnya gue nggak bisa review. Yang jelas ada acara lah dan itu tuh kayak shoot gitu dan hasilnya Cherry Boy itu jauh lebih memuaskan daripada apa yang gua rasa gua lakuin. Dan ya, gua pikir Cherry Boy bakal jadi bintang bokep Filipin. Bukan itu bang. Gue udah bisa nembak pasti lari ke sana tuh. Plot twist. Tiba-tiba Filipin bener-bener kayak penggila ceweknya banyak banget. Ini kayaknya dari industri bokep itu kayak Cherry Boy ini keputusan baik nih kalau jadi pornstar gitu kan. Gak bener. Gua sih gitu guys kalau gua jadi CEO industri hub gitu kan. Tapi kalau misalkan lu yang jadi Cherry Boy, lu ditawarin kayak kon gitu, lu mau aja? Bukan mau lagi, gua langsung apa namanya treatment dulu gua untuk gedein dulu gua. Tuhan tuh adil guys. Setiap kobra kayak gini nggak dikasih yang kayak gitu anjir. Lu kalau dikasih jadi kayak artis-artis Korea gitu kayak Bae Suzy, Song Hye Kyo gitu, lu mau gak jadi pornstar tuh? Gua aja, gua nggak tahu itu siapa aja gitu namanya. Kalau bisa tahu ngaca dulu Yur, lu ngaca dulu. Kalau lu mah itu lu pasti langsung lu buang semua pekerjaan lu kan? Aduh, enggak sih, gua masih jaga perasaan Indonesia. Ya gua juga. Kalau posisi lu sendiri kan? Oh, kalau lagi sendiri kas. Goblok. SGR 7 apa, Cok? Udah dia hapus katanya. Ya lagian dia kalau bikin story kayak gitu juga pasti pro kontranya terlalu banyak. Kontranya sih terlalu banyak. Memang tadi story-nya tentang apaan? Lag. Dia bilang bisa lag gitu katanya. Emang bisa nge-lag gak, Dil? Main kamu pengalaman ada nge-lag gak? Waktu kemarin tuh ada sempat wacana nge-lag Koyor. Lalu dari MPL-nya tuh sempat ngasih solusi ke para tim MPL buat siapa yang mau pakai HP-nya yang biasa dia mainin bisa diregistrasi. Jadi kan biasanya kalau kita main MPL tuh HP-nya selalu muncul. Nah, sedangkan MPL tuh udah sempat ngasih ketentuan ya kalau pakai HP lu. Gua pun sempat pakai HP gua, jadi orang-orang pakai HP yang dari Mutun, terutama Mamang sama Pai, sedangkan Cherry Boy sama Murphy itu pakai HP-nya sendiri. Dan sejauh ini masih nggak ada nge-lag sih. Mungkin kalau misalkan R7 itu nge-lag, kemungkinannya ada dua kayak. Pertama dia pakai HP dari Muntun, sama yang kedua memang koneksinya itu jelek.
dari Muntunnya sendiri sih udah nyediain buat kayak kalau lu mau pakai HP lu silakan kayak gitu. Terus itu ya, bisa nyalain yang itu juga kan? Bisa mode yang itu nggak? Yang pakai SIM card tuh bisa nyalain juga? Nah, speed mode-nya itu kemarin gue sempat tanya juga kan ke panitia MPL-nya, Bang, ini kalau misalkan si speed mode-nya itu dinyalain bisa nggak? Soalnya gue sempat dapat masalah kayak sebelum game itu nggak bisa masuk ke grafiknya, jadi kayak tiba-tiba error aja, udah coba reload berkali-kali tetap nggak bisa masuk. Terus gue sempat tanya kayak gitu, lalu kata pihak MPL nggak bisa, soalnya itu udah disinkronasiin sama koneksi si Muntun atau Mobile Legends MPL-nya itu. Gue pun jadi, tapi di dalam gamenya nggak ada efek kok di HP gue, meskipun nggak bisa masuk di grafik, in gamenya tetap lancar, ping stabil, hijau terus, nggak ada masalah. Keren. Season ini kayaknya bergeser deh. Juara 1-2 bisa-bisa Onyx Alter Ego guys. Oh, amin. Cuma tetap aja sih. Apa? Budi. Oh, tepat. Tapi gue pengen tahu dia dari dulu, Bil. Apa? Pas lu M2 kemarin itu apa nggak adanya si Ahmad itu impact banget ya? Lah, gua kira ini bakal jadi topik pembicaraan ketika buat di MP Talk nanti. Soalnya terakhir kali lu kan sempat ngelain gua buat bahas tentang ini. Cuma kalau saya mau dibuka sekarang juga kagak ada masalah. Nggak apa sih, udah terlalu lama itu. Basi Udah nih lama. Nggak mau ada tempat kemarin di mau MP. Sampai tiba-tiba MP Talk lu nanya itu lagi, gua pukul Pak, lu sumpah. Enggak. Gua tuh udah mau tanya itu sebenarnya banyak kan gua mau tanya di MP Talk. Cuma gua nggak ada tempat. Ngefek lah, Cu. Itu nggak bisa dibohongin lah. Sama kayak lu udah kayak nyaman main sama siapa, Iya. penggantinya tuh bukan karena lebih nggak jago, cuma masalah kenyamanan. Cuma tapi kan itu dari kacamata kita kan. Nah, gua pengen tahu dari kacamata dia. Oh ya, jadi kayak lu Maksudnya apakah ada faktor lain gitu yang bikin alter ego tuh pas di M2 tuh kan kayak ngelempam sekali. Waktu di M2 mungkin yang gue rasain secara pribadi, gue nggak bisa ngambil alter ego lah, gue taruh lah pribadi aja. Waktu dari guanya aja itu kayak, wah, nah ini tuh kayak ngebikin kebayang-bayang, ngerti nggak sih apa yang tadi kita habis omongin mengenai kalau sekarang udah kalah ya udah kalah, jadi apa gunanya lu buat lain ke publik gitu, dan itu merupakan alasannya. Di sini gue gak enak sama yang ngerti gak maksud gue. Tapi kan udah terjadi, udah lama. Kecuali lu pada saat itu juga. Tainya tuh media tuh mayoritasnya pasti bakal tetap ngangkat apa yang gue omongkan, dan itu tuh bakal menimbulkan konflik-konflik yang tidak diinginkan lah. Ya udah kalau gitu nggak usah diomongin. Ya udahlah, nggak usah ya. Nanti aja. Ada. Gue bisa bikin itu tidak menjadi suatu hal yang harus diserang. tapi ngomong-ngomong tuh lawan Brand tuh gue ingetnya game kedua tuh udah unggul jauh kan. Jadi udah 1-0, game kedua udah unggul jauh tapi akhirnya